Selamat malam Bang, perkenalkan nama saya Serabar dengan NIM 11S23031 dari Prodi S1 Informatika Angkatan 2023. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai codingan dari PBO Week 7 atau PBO Praktikum 7, yaitu Exception Handling. Tujuan dari praktikum ini sendiri untuk memahami dan mengimplementasikan exception handling. Eh, Exception handling itu sendiri peristiwa eh, proses dalam Java yang digunakan untuk mengelola exception agar program bisa berjalan tanpa terganggu oleh kesalahan yang dapat melanjutkan atau situasi tak terduga. Exception itu sendiri adalah sebuah peristiwa yang terjadi selama eksekusi program yang mengganggu aliran normal program. Di sini termasuk dari handling IO exception, ada juga runtime exception, dan juga handling arithmetic exception, handling index atau open exception, handling illegal argument exception, handling null pointer exception, handling runtime exception, handling multiple exception, handling class cascade exception. Untuk studi kasus tersendiri kita akan membuat dua workspace, yaitu eh, yang berisi satu workspace yang berisi stadion Java dan app Java. Langsung saja saya jelaskan kodenya di VS Code. Pertama, kita mulai dari stadion Java, di mana di sini terdapat eh, variabel kelas dan instansinya. Pada eh, ini import sama public kelas seperti biasa dari praktikum-praktikum sebelumnya. Di sini terdapat variabel kelas dan instansi. Ada public static integer total instance ini adalah variabel statis yang digunakan untuk melacak jumlah total instance objek student yang dibuat. Variabel ini juga digunakan sebagai ID bagi setiap mahasiswa. Private integer ID ini merupakan variabel untuk menyimpan ID mahasiswa yang otomatis diinisialisasi berdasarkan total instance yang dibuat. Private string name ini untuk nyimpan nama, private int age ini untuk nyimpan umur, dan private double score ini untuk menyimpan skor mahasiswa. Selanjutnya, di sini terdapat konstruktor pada public student, string name integer age double score ini ini merupakan konstruktor yang dibuat untuk membuat objek student baru dengan validasi nama, umur, dan skor. Di sini terdapat string regex yang merupakan pola regex untuk memeriksa bahwa nama hanya terdiri dari huruf alfabetik dan tanda spasi atau titik. Di sini terdapat eh, if matcher match, yang berarti jika nama tidak sesuai dengan pola akan melemparkan illegal argumen eh, yang berisi nama hanya boleh terdiri dari karakter alfabetik. Dan if S lebih kecil dari 0 ini memeriksa apakah umur negatif, dan jika iya akan kembali illegal argumen dengan umur tidak boleh negatif. Selanjutnya ada juga if score lebih kecil dari 0, skor lebih besar dari 100, ini berarti memeriksa apakah skor berada dalam rentang 0 sampai 100. Jika tidak akan melemparkan illegal argumen yang berisi skor harus berada pada rentang 0 sampai 100. Total instance plus ini berarti setiap kali objek studentnya baru dibuat, variabel total instance-nya akan ditambah satu. Dan di sini diatur berdasarkan nilai dari total instance. Selanjutnya ada getter dan setter pada public integer get ID, yang merupakan pengembalian nilai ID dari objek mahasiswa.
Terdapat public string get name yang mengembalikan nama mahasiswa. Selanjutnya ada public void set name yang merupakan setter untuk mengubah nama mahasiswa sebelum nama diubah, dilakukan validasi dengan reject seperti pada konstruktor tadi. Jika nama tidak valid, akan terjadi illegal argument exception yang berisi namanya boleh terdiri dari karakter alfabetik. Selanjutnya ada public integer get age yang mengembalikan umur mahasiswa. Ada public void set age ini setter untuk mengubah umur mahasiswa. Jika umur negatif, maka akan ada illegal argumen yang berisi umur tidak boleh negatif. Selanjutnya ada public double get score yang merupakan setter untuk mengubah umur mahasiswa. Jika umur negatif, maka akan melemparkan illegal argumen. Public double yang set edge ini illegal argumennya kalau tidak eh, jika umurnya negatif, nanti illegal argumennya umur tidak boleh negatif. Ada juga public double get score yang mengembalikan skor mahasiswa dan ada public set score yang merupakan setter untuk mengubah skor mahasiswa. Skornya harus ada di rentang 0 sampai 100 dan jika enggak akan ada illegal argumen yang berisi skor harus berada pada rentang 0 sampai 100. Eh, Terakhir ada override public string to string ini yang merupakan dia mengoverride metode toString untuk mengembalikan representasi string dari objek mahasiswa dan menampilkan ID, nama, umur, dan skor dalam format tertentu. Di sini formatnya 2 desimal untuk skor. Selanjutnya kita lanjutkan ke app di mana di sini terdapat impor dan di sini kelas student ini merupakan terdapat public static integer ini next id satu ini berarti digunakan untuk mengelola ID setiap mahasiswa yang otomatis meningkat. Private integer ini untuk variabel instance yang menyimpan ID. String name ini variabel instance untuk menyimpan nama, age ini untuk menyimpan umur, dan skor untuk menyimpan skor. Selanjutnya ada public student string name integer age double score ini konstruktor yang membuat objek student untuk validasi nama, umur, dan skor. Valid date name age sama skor ini untuk memeriksa apakah nama hanya terdiri dari karakter alfabet, sedangkan age untuk memeriksa umur negatif dan skor untuk memeriksa apakah skornya berada pada rentang 0 sampai 100 dan jika eh, tidak memenuhi yang di atas maka akan terdapat illegal argumen seperti namanya boleh terdiri dari karakter alfabetik, umur tidak boleh negatif, dan skor harus berada pada rentang 0 sampai 100. Eh, Public get ID ini, string get name, public integer age sama get score ini sama double get score merupakan fungsi-fungsi getter untuk mendapatkan nilai ID, nama, umur, dan skor mahasiswa. Di sini terdapat override seperti yang tadi untuk mengubah objek student menjadi format string yang menampilkan ID, nama, umur, dan skor. Selanjutnya di sini terdapat kelas up, di mana di sini terdapat static array list yang merupakan list untuk menyimpan data mahasiswa dalam memori. Terdapat juga static final file name ini, nama file untuk menyimpan data mahasiswa. Selanjutnya di sini terdapat fungsi utama program, di mana di sini terdapat if args length lebih besar dari 0. Ini berarti mengecek apakah argumen pertama adalah reset dan jika iya file data mahasiswa akan dihapus. Dan equals maka delete file. Selanjutnya ada init file yang membuat file jika belum ada. Ada student load data from file yang merupakan pemuat data mahasiswa dari file ke dalam memori atau students. Di sini terdapat scanner SC New Scanner yang merupakan scanner untuk membaca input user. Di sini terdapat boolean exit
false yang merupakan flag untuk menentukan apakah aplikasi harus keluar. Di sini terdapat loop pada while is exit yang merupakan eh, permulaan loop utama untuk terus menampilkan menu dan menerima input pengguna sampai user memilih keluar. Selanjutnya ada display student, display state, dan display menu yang masing-masing menampilkan daftar mahasiswa, statistik atau rata-rata skor mahasiswa dan menetap pilihan. Selanjutnya ada switch option yang merupakan eh, penerima input pilihan dari user dan menentukan tindakan yang akan dilakukan. Seperti jika satu maka akan eh, menghandle di mana akan menangani penambahan data mahasiswa. Ada jika milih dua akan menghandle delete student di mana akan menghapus data mahasiswa yang berdasarkan ID yang dimasukkan oleh user. Dan dan jika X maka akan keluar dari aplikasi. Yang terakhir, selanjutnya di sini ada save data to file yang menyimpan data mahasiswa yang ada dalam students ke file ketika program akan keluar. Di sini terdapat beberapa program tambahan juga, di mana di sini ada display student list yang menampilkan daftar mahasiswa yang tersimpan dalam memori student dan jika tidak ada maka akan menampilkan pesan bahwa tidak ada data mahasiswa yang tersedia. Selanjutnya ada juga display stats di mana ini menghitung rata-rata skor dari seluruh mahasiswa menggunakan stream kemudian menampilkannya. Selanjutnya ada display menu yang merupakan eh, penampilan menu pilihan yang tersedia seperti tambah data, hapus data, dan keluar. Selanjutnya ada selanjutnya di sini terdapat handle add student seperti yang tadi saya jelaskan. Di sini juga terdapat ada handle delete student yang sudah dijelaskan di atas tadi. Dan di sini terdapat ini file yang merupakan membuat file baru dengan nama file name jika file tersebut belum ada. Jika belum ada, maka file berhasil dibuat. Selanjutnya ada delete file yang merupakan menghapus file name jika file tersebut sudah eksis atau sudah ada. Selanjutnya ada save data to file yang merupakan menyimpan data mahasiswa dari memori ke dalam file dan setiap mahasiswa ditulis dalam format name, age, dan score. Selanjutnya ada load data from file yang merupakan membaca data mahasiswa dari file dan membuatnya ke dalam memori students. Dan jika ada masalah saat membaca akan menampilkan kesalahan membaca garis. Di, terakhir ada parse double invariant yang merupakan konversi string ke double dengan format yang nggak bergantung pada lokalnya. Jadi bisa menggunakan titik desimal seperti format US. Selanjutnya saya akan demokan menurut seperti yang ada pada Delcom. Pertama kita buka terminal, new terminal, lalu kita compile program. Setelah kita compile, lalu kita run, akan muncul aplikasi yang telah kita buat. Selanjutnya kita coba menambah datanya satu, tambah data, dan kita menambahkan data 123 dengan umur ABC. Tidak ada data mahasiswa tersedia karena yang itu tidak valid. Coba kita masukkan yang valid seperti tambah 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 data, kita masukkan namanya, kita masukkan 123 namanya dengan skor dengan umur 23 dan skor ABC. Akan terjadi illegal argument exception di mana ABC bukan merupakan angka. Selanjutnya kita coba pilih satu lagi, 23 min satu satu, maka terjadi ilegal juga di mana hanya boleh terdiri dari karakter alfabetik. Selanjutnya kita coba masukkan satu satu dua tiga satu
min satu maka tidak boleh juga karena tidak alfabetik. Selanjutnya kita coba satu, kita masukkan nama Abdullah, eh, umur min satu, dan skor min satu. Akan ilegal juga karena umurnya nggak boleh negatif. Yang kita pilih tuh Abdullah, kita pilih umurnya satu, skor min satu. Nah, tidak, nggak valid juga atau ilegal karena skornya harus berada pada rentang 0 sampai 100. Lalu kita coba masukkan Abdullah dengan umur 23, skor 999. Nggak valid juga karena skor harus berada pada rentang 100. Kita coba masukkan lagi. Maka akan muncul data dari Abdullah dengan umur 23 dan skor 90. Demikian merupakan penjelasan saya mengenai praktikum 7 PBO. Jika ada yang salah mohon diperbaiki. Terima kasih.